Nih, saya dari Bandung, Jawa Barat, mumpung ada di Langkat ya. Jauh banget ya Jauh kan, banget. Coach? Jadi, mohon maaf pemirsa, kita bikin penasaran dulu. Oke, halo guys, welcome back di akun Arena Sport Langkat. Perkenalkan, saya Najwa Ananda Putri, biasanya dipanggil Najwa atau Awa ya kan. Kita kedatangan tamu jauh nih guys. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Coach. Oke, halo pemirsa Arena Sport Langkat Sumatera Utara. Kenalkan saya Eki Herdian, pelatih yang sedang silaturahmi dari Bandung, Jawa Barat ke Sumatera Utara, dan sekarang saya ada di Kabupaten Langkat. Oke, Kali ini lanjut. kita bakalan podcast tentang mental ya Coach ya. Oke, mental. Kita seru-seruan mengupas tentang mental ya. Oke Coach, bertahun-tahun ya di lapangan futsal. Kenapa sekarang justru fokus ke kepala pemain atau hati? Apa rahasia di ruangan ganti yang nggak terlihat oleh penonton? Oke, sekarang gini. Jadi ternyata ada 4 aspek penentu juara atau penentu prestasi ya, kawan-kawan. Nah, yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang pelatih mental. Nah, 4 aspek itu salah satunya adalah dari 4 aspek ini: teknik, taktik, fisik, mental. Jadi ternyata di ruang ganti ketika yang banyak berbicara, kamu harus fokus, tenang, sabar. Sedangkan fokus, tenang, sabar itu banyaknya nggak dilatih. Iya. Nah, ternyata ada latihannya khusus. Kenapa ada latihan khusus? Nah, akhirnya saya menganalogikan bahwa mental itu ternyata adalah bahan bakar. Jadi dianalogikan pelatih kepala adalah driver yang mengendarainya, yang punya kendali. Nah, pemain beserta tim adalah wadahnya. Nah, pelatih mental itu adalah bensin. Jadi agar pelatih kepala bisa memenangkan pertarungan demi pertarungan, maka bensinnya harus terisi penuh. Begitu awal. Nah, pertama itu. Yang kedua, apa sih yang membuat saya bertransformasi ya menjadi pelatih mental? Itu tadi berawal dari banyaknya komunitas atau sekolah futsal, sekolah sepak bola, yang dimana anak-anak didiknya sangat banyak banget pesertanya. Misal di Bandung sendiri, waktu itu saya menjadi manajer SDM di Kabupaten Bandung. Dulu ada di Jawa Barat ya. Maaf pemirsa, kita berbicara Jawa Barat ya. Jadi balik lagi kita. Jadi ada kita punya anggota di PSSI Kabupaten Bandung. Dulu saya punya anggota itu 36. Nah, dari 36 anggota itu, misal satu sekolah sepak bola punya 30 pemain, dikali 30 aja lah biar gampang. Berapa sih? 900 dong. Ya, iya. Sedangkan wadahnya ada satu. Misalkan satu ada tim lokal, waktu itu Persikap. Nah, di tim lokal itu paling yang ke bawah mungkin bisa 30-an lah, 30 ya dalam satu klub. Nah, sisanya mau kemana tuh? Yang dari 900 yang dibina oleh anggota PSSI gitu kan, dari setiap sekolah sepak bola. Wah, ini kalau tidak disiapkan mental dengan baik dan benar, maka akan mudah frustasi gitu kan, bingung, stres, karena merasa saya udah berjuang, orang tua sudah mengeluarkan banyak finansial untuk menyiapkan anak-anaknya, harus kemana ya? Nah, disitulah pertama kali saya menawarkan diri ke Pak Sekretaris PSSI dan Pak Ketua untuk memberikan penyuluhan. Jadi bagaimana caranya sekolah sepak bola bisa menjadi pembuka
pintu gerbang kehidupan anak-anak kita. Gitu. Nah, berawal dari situ penyuluhan lah untuk waktu itu pertama di tim Porprov Kabupaten Bandung. Nah, dan alhamdulillah sekarang salah satu pemain yang ada di tim Porprov itu di timnas. Ada Ajeng Sri Handayani yang kemarin di timnas SEA Games, dan yang baru masuk hari bulan ini ada Marsha Aulia. Kerennya. Di timnas futsal nih lagi TC. Nah, jadi pendekatan secara spesifikasi tentang motivasi dan motivasi yang kita kerucutkan menjadi mental itu ternyata sangat penting. Nah, berawal dari situlah makanya saya memutuskan untuk bertransformasi menjadi pelatih mental. Oke, benarkah coach? Banyak yang bilang nih kan, mental itu bawaan lahir atau bakat. Apa bisa kira-kira dilatih seperti kita melatih passing atau shooting? Oke, mental bawaan lahir. Oke, pemirsa atau para netizen Arena Sport Langkat, mohon maaf ini sudut pandang saya ya. Kalau sudut pandang saya, mental itu bukan bawaan lahir, Owa. Jadi justru mental itu dilatih. Jadi ketika kita memahami, ternyata ada spesifikasi tentang latihan mental. Nah, makanya mental itu bisa dilatih sama seperti tadi kata Awa itu apa? Shooting ya, passing dan shooting. Betul, Wak. Itu kan berbicara teknik ya, teknik passing, teknik shooting. Mental juga bisa dipelajari karena ada metodenya. Nah, metode inilah yang nanti akan saya ulas bersama Arena Sport Langkat. Oke. Untuk podcast sesi ini kita cukupkan di perkenalan ini dulu ya. Jujur awal lama di dunia olahraga, baru tahu juga ada spesifikasi pelatih untuk mental. Coach, adakah teknik untuk khusus dalam melatih mental? Ada, Wah. Nah, kasih ini yang bocorannya dong, Coach. Oke. Pemirsa Arena mau nggak kita kasih tahu? Kasih tahu dulu ya bocorannya ya. Biar Bocorannya nanti dikit-dikit aja ya kan. biar nanti pada nonton lagi ya. Penasaran mereka. Oke. Nih, saya dari Bandung, Jawa Barat, mumpung ada di Langkat ya. Jauh banget ya Jauh kan, banget. Coach? Jadi mohon maaf pemirsa, kita bikin penasaran dulu. Oke. Nah, metodenya, tekniknya itu saya menggunakan NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Nah, apa sih Neuro Linguistic Programming? Neuro Linguistic Programming itu adalah bagaimana kita mengucap, mendengar, dan memprogram ulang apa yang mau kita lakukan. Jadi seolah-olah kita mendesain ulang. Kita kan banyak menerima mungkin masukan negatif. Mungkin mohon maaf ya pemirsa, untuk yang beragama Islam, pernah nggak mendengar ucapan adalah doa? Iya benar. Nah, sering terjadi sih dengar. Sering terjadi ya. Nah, jadi seperti ini analoginya. Kita terlahir kan bening ya, suci lah. Anak-anak itu suci. Sampai usia kita hari ini, apa aja sih yang sudah masuk ke memori kita? Benar nggak? Iya benar. Nah, memori yang ada di dalam diri kita, nah, ada juga nih, kebanyakan ada yang komplain, misalkan beberapa pelatih, kenapa sih anak ini sulit menerima materi? Kenapa sih anak ini malas, cenderung tidak menurut? Nah, kita nggak tahu latar belakang mereka. Kebayang nggak isi kepala Awa, isi kepala coach, dan isi kepala teman-teman yang ada di dalam satu lapangan dengan latar belakang yang berbeda. Nah, di situ maka si NLP ini akan mengajarkan bagaimana kita mendesain ulang apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita pikirkan. Nah, dengan teknik NLP ini, bagaimana caranya kita membentuk atlet juara. Oke. Nah, pemirsa, sudah dengar sendiri kan? Oke. Sekarang untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi 2 ya. Kita kupas di sesi 2. Kalian pada penasaran pasti kan? Ya kan, Coach? Oh iya, karena ini jarang. Jadi masih jarang ada pelatih yang spesifikasi di mental. Nah, ini karena saya juga belajar dengan mentor saya. Pertama kali belajar tentang mental itu dengan Coach Kamaludin yang kemarin di pelatih mental SEA Games, salah satu pelatih mental SEA Games yang tergabung di Ikatan Psikologi Olahraga.
Jadi mohon izin Coach, hari ini saya belajar menjadi narasumber. Semoga ilmu dari Coach bisa bermanfaat ya Coach ya. Terima kasih Coach Kamal. Oke. Jangan sampai terlewatkan ya guys. Nanti Awa akan share jadwalnya. Saya Awa dan Saya Coach Eki Herdian. izin pamit undur diri. Bye-bye.